Oke, halo halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Bang Teke ya. Untuk video kali ini, Bang Teke mau mendudui. Mendudui itu memberitahu eh, memberitahu tentang mesin tetas ya. Kalau ternak itu memang harus punya mesin tetas karena kadang-kadang ada indukan yang kebetulan bermasalah. Biasanya indukan yang nggak mau mengeram itu karena pertama birahinya naik ya, jadi karena mungkin pengaruh dari pakan, pengaruh dari suara pejantan, pengaruh dari suhu. Kadang-kadang kalau terlalu panas ataupun terlalu dingin itu bisa mempengaruhi birahi ya. Terus juga dari makanan juga mungkin terlalu tinggi pakannya, terlalu tinggi, terlalu banyak proteinnya karena kita terlalu misalnya ada telur kita selalu kasihkan ke burungnya, akhirnya burungnya birahinya naik. Ada yang karena karena indukannya yang mengerami itu kebetulan terserang penyakit ya, jadi akhirnya dia itu nggak bisa mengerami. Terus yang lebih parah lagi itu biasanya indukannya terserang penyakit tapi kita nggak tahu. Akhirnya indukannya mati dalam kondisi mengeram ya. Itu memang kondisi-kondisi tertentu kalau kita ternak burung itu harus punya mesin tetas. Baik mesin tetas itu buat sendiri atau beli, tapi biasanya untuk antisipasi kondisi-kondisi darurat lah ya, itu memang kita harus punya kalau kita ternak burung. Lah, untuk video kali ini Bang Teke mau ini memberitahu salah satu pilihan ya untuk pembelian mesin tetas. Ini mesin tetas dari impor ya, dari Cina. Impor dari Cina. Sebenarnya banyak sih pilihan. Kalau Bang Teke itu punya mesin tetas itu ada beberapa ya. Ada mesin tetas yang lokal, yang full otomatis. Bahkan Bang Teke itu beli dua. Tapi pada akhirnya Bang Teke itu membongkar mesin tetas itu ya, terus dirakit kembali. Jadi mesin tetas tetap full otomatis, cuman akhirnya jadi mesin tetas rakitan sendiri. Nanti di video yang lain Bang Teke akan beritahu eh, mesin tetas yang dirakit dari apa ya, dari alat-alat yang ada di mesin tetas otomatis, kemudian Bang Teke rakit lagi
dengan box eh, kandang burung ya, ukuran nomor 1. Kembali lagi ke video yang ini ya. Ini Bang TG kayaknya kalau nggak salah ini beli di harga 400 berapa lah, murah ini, murah. Kapasitasnya kalau digambar itu 12 butir untuk telur besar ya. Terus ini beli online ya, beli online. Nah terus untuk penampakannya ya, ini nanti kita kalau datang itu dalam bentuk box seperti ini, inkubator made in China ya, ini buatan Cina. Terus untuk dalemannya ada buku manual ya, manual book. Terus ada adaptor, ini adaptor 12 volt ya. Oh ya, ini itu mesin tetes 12 volt ya, karena kalau nggak salah di tokonya itu kalau mesin tetes itu ada pilihan-pilihannya ya. Jadi kalau teman-teman nggak suka dengan yang 12 volt, bisa pakai yang 220 volt. Jadi ada pilihannya, yang pertama itu 220 volt yang langsung ke listrik rumahan ya. Terus yang kedua itu ada yang 12 volt ya, 12 volt. Terus iya ya, dua ada dua. Kalau voltasenya ada dua, yang 220 volt dan 12 volt. Ini kebetulan itu Bang TG itu beli yang 12 volt. 12 volt ini Bang TG beli yang 12 itu pertimbangannya karena di tempat Bang TG kebetulan itu sedang sering mati lampu ya. Jadi nanti itu bisa Bang TG pakai power input menggunakan aki ya, aki motor seperti itu. Jadi ketika kita lagi menetaskan telur atau terjadi mati lampu, kita bisa pakai sumber listriknya dari aki, ataupun Bang TG itu punya baterai bor Gerindra Koters ya, bisa pakai itu. Nanti tak ceritakan lagi untuk lain kali, biar durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi seperti itu pertimbangannya Bang TG untuk pembelian mesin tetes ini. Yang pertama itu impor ya, impor. Biasanya kalau impor sudah dalam bentuk itu maksudnya sudah pabrikan. Jadi biasanya itu terbuat dari plastik. Kalau yang lokal itu kan biasanya terbuat dari kayu ataupun terbuat dari multiplek ya, ataupun triplek. Jadi nanti harapannya lebih awet. Terus yang kedua itu Bang TG beli mesin tetes ini alasannya itu karena mesin tetes ini 12 volt ya. Jadi nanti Bang TG bisa pakai sumber listriknya dari aki. Jadi ketika mati lampu, Bang TG bisa nyalain mesin tetasnya
dengan aki ya. Terus ini di dalam boxnya itu disertai yang pertama itu mesin tetasnya ya. Ini mesin tetasnya, terus ada adaptor 12 volt, terus ada ini ya. Ini yang satu ini ada botol spray, botol parfum lah ya, kayak semacam botol parfum, botol spray. Ini gunanya untuk meningkatkan kelembaban pada saat telur akan menetas ya. Kalau kelembaban di mesin tetas itu kelembabannya masih kurang tinggi, bisa pakai spray untuk meningkatkan kelembaban. Biasanya kalau di spray itu lebih cepat naiknya kelembabannya dibandingkan dengan misalkan kita memberikan air ke nampan ya, ke nampan. Terus selanjutnya ada ini botol ya, botol eh, botol yang ada ujungnya itu ada kayak semacam pipa ya, pipa kecil. Ini untuk memberikan tambahan air karena di dalam ini itu harus diberikan air untuk mengatur kelembabannya. Jadi untuk pengaturan kelembabannya itu masih menggunakan manual ya. Caranya itu kalau kita butuh kelembabannya rendah ya kita batasi airnya. Kalau kelembabannya kita kepengen tinggi, kita tambah airnya dengan botol ini ya. Sudah ya, ini ada adaptor, terus botol ini spray, terus ini ada kabel ya. Jadi ini ada kabel, ini nanti masuk ke aki ya. Terus yang ini ya, kelihatan ya. Yang satu ini nanti masuk ke mesinnya ya. Ya, kita coba nyalain ya. Oke, sudah nyala ya. Ini kita review dulu nanti untuk kelemahan dan kelebihannya uh, kita video selanjutnya ya. Jadi ini ketika dinyalakan itu suhu itu tidak langsung sesuai dengan settingan kita ya. Misalkan kita setting di 37, itu tidak langsung di 37, tapi akan naik secara bertahap, secara perlahan ya. Ini saya kasih lihat ya, durasinya sudah 13 menit ya. Nanti kita sambung video selanjutnya karena ini kok videonya jadi terlalu panjang ya. Nanti Bang TG Dudui kasih tahu untuk kelemahan dan kelebihannya mesin tetas ini ya. Ini kalau ini di fisik ya, ini ada tombol set, ini ada tombol lampu ya, lampu untuk ini bisa nanti untuk pengecekan telur. Terus di sini ada plus minus ya, untuk settingan nanti untuk pengaturan. Di sini ada ini sirkulasi ya. Biasanya itu Bang TG itu selalu buka karena nanti untuk tip-tipnya ya, nanti untuk video selanjutnya tak kasih tahu biar durasinya terlalu panjang.
Kita kembali lagi ke mesinnya. Ini ya, ini di dalamnya itu eh, di bawahnya itu eh, kayak semacam, ini terbuat dari plastik ya. Terus ini yang di bawah itu kayak nampan ya. Terus di sebelah sini ya ada, aduh, ya tanya. Eh, di bawah itu ada mesinnya ya. Terus ini nanti dikasih air, terus di atasnya ada kayak semacam tatakan ya, ataupun ram-raman untuk biar nanti kalau ada telur tidak terjatuh ke air. Terus ini ada roller ya, roller, karena ini mesin tetes modelnya roller. Terus ini ada kipas dan pemanas, ini ada pengatur suhunya ya. Jadi ini mesin tetes full otomatis, ada pengaturan untuk pemutaran telur, pengaturan suhu. Cuman memang kekurangannya ini masih belum ada pengaturan untuk kelembaban ya, jadi kelembabannya masih manual. Begitu, ini sudah 16 menit ya. Nanti dilanjut video berikutnya untuk kekurangan dan kelebihannya, biar nanti teman-teman itu sekiranya ada gambaran kenapa harus beli, pertimbangannya apa, kalau nggak beli pertimbangannya seperti apa. Karena nanti ini untuk teman-teman itu membeli sesuatu itu harus sesuai kebutuhan ya, artinya harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi nanti istilahnya itu bisa bermanfaat sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita keluarkan ya, terutama uang yang kita keluarkan, seperti itu. Terus manfaatnya sesuai apa yang kita inginkan. Begitu untuk cerita Bang TG, info dari Bang TG sementara seperti itu dulu ya teman-teman. Bang TG akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ketemu lagi di video selanjutnya.